Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar mengenai teks hikayat. Semoga kalian masih ingat ya materi minggu lalu dan keadaan kalian sehat-sehat semua. Amin. Nah, yang kali ini kita akan belajar nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam teks hikayat sebagai sebuah prosa. Nah, seperti juga layaknya cerpen dan novel, di teks hikayat juga memiliki nilai-nilai yang bisa kalian teladani dalam kehidupan kalian. Yang pertama, ada nilai ketuhanan. Berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, nilai agama. Menyangkut aturan-aturan yang terkait hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, nilai moral, yaitu hubungan yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia. Yang keempat, nilai budaya, merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan. Yang kelima, nilai sosial, menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosialnya. Yang keenam, nilai pendidikan, berhubungan dengan ajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Yang ketujuh, nilai psikologis, yang menyangkut masalah eksistensi diri manusia, kebimbangan, ketakutan, dendam, dan hal lain yang dialami oleh manusia. Lebih lanjutnya, nilai psikologis berhubungan dengan kejiwaan dalam diri manusia. Hikayat, apa bedanya hikayat dengan prosa yang lainnya seperti cerpen dengan novel? Dalam hikayat itu adalah salah satu bentuk karya sastra prosa Melayu klasik yang berisikan tentang kisah kehebatan seseorang beserta kemustahilan tokoh utama. Yang pertama, cirinya, kalau di dalam hikayat itu menggunakan temanya statis atau tetap, biasanya menggunakan unsur-unsur cerita yang telah lalu. Cerita lama, cerita zaman dulu, cerita tentang kehebatan seseorang saja, misalkan kehebatannya raja, kehebatannya ratu, ilmunya seseorang yang dimiliki pada waktu itu. Nah, yang kedua, istana sentris, ini biasanya berlatar belakang kerajaan-kerajaan ya, berlatar belakang dewa-dewa. Seperti yang nomor 3 cirinya, tentang tokoh-tokohnya yang biasanya muncul sebagai peran utama, yaitu biasanya dewa-dewi, raja, ratu, atau orang-orang yang diasingkan kemudian kembali lagi. Nah, biasanya seperti itu kisah-kisah yang sudah lampau. Yang keempat yaitu bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik ini yang sudah membaca teks hikayat pasti akan tahu ya bagaimana bahasa Melayu klasik itu. Yang kelima, anonim. Anonim itu adalah istilah bagi sebuah karangan yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Hikayat itu kebanyakan seperti itu, seperti contohnya hikayat Malin Kundang, misalkan contohnya itu Paling Kundang, Cinta Laras, kemudian Danau Toba. Siapa yang tahu bahwasanya siapa pengarangnya itu? Sampai hari ini kita tidak ada yang tahu. Berikutnya dengan cerpen. Tapi kalau di dalam cerpen
itu jenis karya sastra yang dipaparkan dalam bentuk sebuah cerita pendek, jelas, dan ringkas. Nah, cirinya dibandingkan dengan hikayat tadi, di dalam cerpen temanya bersifat dinamis, berubah-ubah. Jadi semua masalah, semua konflik dalam kehidupan bisa dijadikan sebuah cerpen. Nah, tidak melulu tentang kisah seseorang, tapi juga tentang bagaimana suatu keadaan atau rezim di zaman itu bisa menjadi sebuah alur cerita yang utama. Nah, yang kedua, tokoh manusia modern. Maksudnya adalah tokoh-tokohnya itu tidak hanya terbatas pada orang-orang di kerajaan atau orang-orang pada zaman dulu, tetapi tokohnya itu menyesuaikan dengan orang-orang pada zaman sekarang, mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang hari ini tuh semakin kompleks, semakin banyak, semakin beragam. Nah, itu bisa dikisahkan gitu. Nomor 3 yaitu bahasa Indonesia modern. Maksudnya yaitu menggunakan bahasa nasional kita sekarang yang mudah dipahami gitu ya. Bahasanya bahkan terkadang juga mengambil bahasa-bahasa gaul di daerah-daerah lokal setempat. Yang keempat yaitu nama pengarang diketahui. Yang kelima ada pengarangnya. Jelas ya, poin keempat dan kelima ini. Bahkan kalian sendiri pasti sedang berteriak-teriak sekarang. Oh, ada Bu, saya punya yang saya sukai, misalkan Terelie, siapa, Dewi Lestari, siapa lagi, Sapardi Djoko Damono, itu semua saya suka Bu. Jadi tidak hanya karyanya yang terkenal, tapi juga pengarang-pengarangnya itu sangat menginspirasi kalian. Nah, setelah kalian mengetahui apa bedanya hikayat dengan cerpen, sekarang kalian harus bisa membuat teks cerpen berdasarkan dari teks hikayat yang sudah kalian baca. Langkah pertama, kalian pilih dulu hikayat kalian ya yang kalian inginkan. Yang kedua, baru ringkas atau buat sinopsis ya, meringkas itu loh dengan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, buat daftar konflik. Kan pastinya setelah kalian baca teks hikayat, kalian pasti akan menemukan banyak sekali konflik-konflik. Mungkin dari konflik satu yang besar itu, kemudian timbullah konflik-konflik yang lain. Itu kalian buat daftarnya, kalian catat menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Kemudian yang keempat, kalian pilih konflik yang menarik dari data konflik yang sudah kalian, daftar konflik yang sudah kalian buat itu ya. Kalian buat satu kira-kira, oh saya mau mengambil satu konflik besarnya saja. Nah, kemudian setelah kalian memahami itu semua, kalian baru bisa mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek atau cerpen. Gimana? Kalian pasti bisa membuat cerpen berdasarkan teks hikayat ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Ibu tunggu tugasnya ya di lamannya SMK Yapenas Gempol. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.